Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya, teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan sharing ya, seperti judul video, usaha sampingan ternak kelinci. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini ya, buat kalian yang pensiunan atau tidak memiliki pekerjaan atau pekerja perusahaan, kalian bisa memulai usaha ternak kelinci sebagai usaha sampingan ya, skala rumahan dengan modal kecil ya. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang mau memulai usaha ternak kelinci skala rumahan dengan modal terbatas atau kecil bisa ya. Untuk kalian jangan skip video ini supaya tidak gagal paham untuk mendapatkan informasinya. Jadi seperti ini ya, kalau kalian mau memulai usaha ternak kelinci skala rumahan, kalian bisa bertahap dengan beternak kelinci lokal, karena kelinci lokal itu sendiri harganya terjangkau ya. Kalau di daerah saya itu harganya 80.000 sampai 120.000 untuk satu ekor indukan. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan untuk memulainya, tentu saja kita harus mendapatkan informasi untuk ilmu cara memelihara kelinci, karena kelinci berbeda hewan lainnya dari segi pencernaan atau karakter itu berbeda. Seperti video yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus memiliki dasar ilmu atau cara memelihara hewan ini. Oke teman-teman, jadi untuk kalian memulai dengan skala rumahan, kita bisa memulai dengan 1 ekor jantan atau 5 ekor dan 5 ekor induk betina. Jadi saya tidak merekomendasikan ya untuk para pemula atau yang memulai beternak dengan langsung bernafsu memelihara banyak ya, seperti 20 atau lebih. Saya tidak merekomendasikan itu karena mungkin saja dalam perjalanan beternak itu kalian akan kebingungan ya, karena kelinci seperti yang saya katakan berbeda dengan hewan lain. Kita harus mengenal karakter hewan ini. Nah, yang dimaksud bertahap seperti ini, saya sarankan bertahap seperti ini supaya kalian bisa memanage gitu. Dengan 1 ekor 5 induk betina itu kalian bisa belajar memelihara sampai kelinci ini beranak dan menghasilkan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Buat kita mau memulai atau beternak kelinci, kita harus bertahap. Saya merekomendasikan bertahap karena apa? Kita harus bisa memelihara dan bisa menghasilkan. Jika kalian sudah bisa memelihara dengan indukan 6 ekor ini, kalian bisa memelihara 6 ekor ini dengan menghasilkan anakan dan bisa menjualnya. Kita bisa bertahap menambah menjadi 10 ekor indukan. Setelah 10 ekor indukan kalian bisa memeliharanya dan menghasilkan, kita bisa menambah 20 ekor indukan. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk pilihan itu sendiri seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, untuk skala rumahan kita bisa memelihara kelinci lokal atau kelinci pedaging. Seperti keuntungannya ya, untuk kelinci lokal kita bisa menjual anakannya lebih cepat, yaitu income-nya. Untuk pedaging kita bisa menjual daging. Itu juga di daging kita bisa menjual anakan atau bibit ya, atau siapan. Nah, untuk ternak kelinci lokal ini kita bisa menggunakan sistem kandang baterai atau kandang umbaran seperti yang saya lakukan ini. Yang ada di kandang saya menggunakan sistem ternak kelinci secara umbaran ya teman-teman, karena saya bekerja di swasta ya, sekarang karyawan, jadi saya lebih menggunakan efisiensi waktu ya, karena kelinci umbaran seperti ini banyak keuntungannya. Selain hemat waktu, hemat membersihkan kandang, juga hemat biaya kandang ya. Jadi tidak menggunakan kandang baterai, jadi tinggal diumbar seperti ini, kita tinggal kasih makan ya teman-teman. Jika kita sudah bisa memelihara indukan kelinci sampai jadi beranak, kita bisa menambah indukan dengan cara membesarkan atau membeli indukan lain. Jadi kita udah punya ilmu dasar beternak ya, sampai breeding, sampai anakan, sampai bisa menjual, kita bisa menambahnya. Nah, untuk kelinci pedaging, jika kalian mau beternak memilih kelinci pedaging, tentu saja modal yang dikeluarkan berbeda dengan beternak kelinci lokal ya, karena untuk indukan kelinci pedaging sendiri itu lumayan ya. Untuk New Zealand Black Cross di daerah saya itu masih harga 500.000 per ekornya. Nah, untuk kelinci lokal yang saya pelihara ini teman-teman, kelebihannya dia hanya bisa menggunakan full rumput ya. Kelinci tetap produktif untuk
kelinci lokal ini, karena kita targetkan kan jual anakan. Berbeda dengan kelinci pedaging, kita menargetkan si kelinci itu daging yang dijual tentu saja memerlukan pakan yang berkualitas, nutrisinya harus tercukupi untuk menghasilkan daging yang banyak. Untuk kelinci pedaging tentu saja kita kan menggunakan pelet teman-teman, jadi sebisa mungkin kita harus bisa manajemen pakan semurah mungkin ya. Kita bisa menggunakan ampas tahu ataupun pelet. Jika kalian menggunakan full pelet, kalian bisa memanajemen untuk kosnya itu seperti ini teman-teman. Sebagai pengalaman saya dulu beternak kelinci pedaging, jadi satu ekor indukan itu misalkan memiliki 6 ekor anakan ya, menghasilkan 6 ekor anakan. Nah, dari kelinci melahirkan sampai usia sapi, sampai bisa dijual menghasilkan daging 1,5 atau 2 kilo, itu kita bisa menggunakan kos pakannya itu dari 2 ekor anakan teman-teman. Jadi misalkan 6 ekor anakan, jadi yang 2 ekornya itu sebagai biaya pakan untuk kelinci satu indukan itu. Jadi yang kita untungkan dari 4 ekor anakan, dari hasil jual 4 ekor anakan. Seperti itu teman-teman. Pada intinya untuk memulai beternak itu yang seperti saya katakan harus mendapatkan ilmunya ya, harus bereksperimen gitu, harus bertahap. Kita harus bereksperimen berapa keuntungan yang kita dapat, berapa biaya yang kita keluarkan, seperti itu. Nah, untuk kelinci yang kembali lagi ya, balik lagi untuk kelinci yang saya pelihara, kelinci lokal ini, saya menargetkan itu menjual anakan lokalnya, menjual anakan lokal teman-teman, karena lebih cepat. Kalau kita menjual daging, emang ini bisa jual daging ya, tapi itu prosesnya lama ya, itu lama karena pertumbuhan kelinci lokal berbeda dengan kelinci pedaging. Jadi seperti ini ya teman-teman, kelinci umaran yang ada di sini. Saya menggunakan 5 ekor indukan dan 1 ekor jantan, dan beberapa yang seperti video saya jelaskan sebelumnya sudah ada kelinci yang hamil dan mempersiapkan untuk kelahiran. Teman-teman, jadi kalau kalian sudah bisa memelihara kelinci sampaikan beranak dan bisa menghasilkan, kalian bisa bertahap menambah indukan, atau tidak menutup kemungkinan kalian bisa upgrade ya kelinci yang lebih bagus seperti kelinci hias. Karena kelinci hias itu sendiri teman-teman, walaupun harga bibitnya mahal, tapi harga jualnya juga mahal sekali ya. Nah, buat kalian yang menonton video ini yang mau memulai usaha ternak kelinci sebagai bisnis sampingan, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi dan bisa membuat kalian bisa menghasilkan uang dari ternak kelinci ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau belepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.